Timnas Vietnam akui Indonesia jadi tim terkuat di ASEAN. Tom Haye masuk radar klub Liga 2 Inggris. Indonesia wajib waspadai trik nakal supporter Bahrain. Berkas naturalisasi Miss Wilkers dan Eliano sudah diteken Jokowi. Peter Gonta dirujak netizen usai curhat malu banyak pemain naturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut berkas naturalisasi Miss Wilkers dan Eliano Renders sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk dikirim mungkin hari ini ke DPR. Meskipun Dito belum mendapatkan informasi kapan rapat dengar pendapat atau RDP soal naturalisasi PSSI, ia yakin terlaksana pada pekan depan. Naturalisasi Wilkers dan Eliano memang dikebut. Yang pasti saya yakin semangatnya sama juga. Selama ini kawan-kawan senior-senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga, ucap Menteri dari Partai Golkar ini. Jika rapat dengar pendapat soal naturalisasi dibahas pekan depan, ada potensi Wilkers dan Eliano debut di Timnas Indonesia pada Oktober. Dito akan berusaha ini bisa tercapai. Kami menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama, kata Dito Aryo Tejo menjelaskan. Pemain Timnas Indonesia Tom Haye dirumorkan tengah diminati tim kasta kedua Liga Inggris 2024-25, yakni Sheffield Wednesday. Seperti diketahui, Tom Haye sendiri saat ini memang belum memiliki klub baru. Pemain berposisi gelandang itu belum mendapatkan klub setelah berpisah dengan SC Heerenveen. Tom Haye sempat mengatakan dirinya ingin mendapatkan pengalaman baru dengan berkarir di luar Belanda. Dilansir dari akun X @SWFC_media, Tom Haye telah diminati oleh Sheffield Wednesday. Sebelumnya pemain itu dikabarkan telah menolak penawaran dari Oxford United yang juga berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Sheffield Wednesday telah menunjukkan minat untuk merekrut gelandang Indonesia Tom Haye dengan status bebas transfer. Mantan pemain Heerenveen telah menarik perhatian beberapa tim Eropa tetapi masih menunggu pilihan yang tepat, tulis akun tersebut. Wonderkid Timnas Australia Nestori Irakunda takjub dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno saat bersua Timnas Indonesia. Hal itu diakuinya bikin tim tamu sedikit tertekan pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Senang memiliki penonton yang begitu besar. Mereka memang memberi kami sedikit masalah, tetapi kami tetap tenang dan kami masih memiliki semangat juang, tutur Irakunda mengutip dari ABC News Kamis 12 September 2024. Hasil imbang ini membuat Australia duduk di posisi kelima dengan baru mengoleksi 1 poin pada klasemen sementara grup C. Mengingat The Socceroos menelan kekalahan dari Timnas Bahrain dengan skor 0-1 di laga pertama. Media Amerika Serikat ESPN memuji Timnas Indonesia dan juga Sintayong setinggi langit. Menurut mereka target yang dicanangkan sang pelatih di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masuk akal. Dengan 8 pertandingan tersisa di putaran ketiga, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia bisa memenuhi target sang pelatih. Menurut ESPN, target untuk finish di posisi keempat besar pada putaran ketiga sangat masuk akal. Tiba-tiba target pelatih Sintayong untuk finish di 4 besar yang setidaknya akan membawa Indonesia melaju ke tahap berikutnya tidak lagi tampak muluk-muluk, tulis ESPN. Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho menyatakan timnya akan melakukan sederet evaluasi usai bermain imbang melawan Timnas Australia. Hal itu penting untuk menatap laga-laga selanjutnya di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ridho menilai hasil imbang itu tidak buruk untuk skuad Garuda karena melawan Australia yang merupakan langganan Piala Dunia. Namun ia pastikan Timnas Indonesia wajib terus untuk berbenah agar makin tangguh. Mungkin kami akan evaluasi apa kekurangan kami dan akan lihat untuk laga-laga selanjutnya, kata Ridho dikutip pada Kamis 12 September 2024. Nama Ole Romeni sempat mencuat sebagai salah satu target untuk naturalisasi berikutnya. Apalagi performanya bersama FC Utrecht tengah gemilang belakangan ini. Sayangnya, anggota Komite Eksekutif PSSI atau Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu menyampaikan agak sulit untuk menaturalisasi Ole Romeni. Ia tak menjelaskan lebih lanjut apa kesulitannya. Dan kini sang pemain angkat bicara soal pernyataan Arya Sinulinga. Sama seperti ucapan sang Exco PSSI, Romeni juga berkata-kata lewat kode.
pemain 24 tahun itu hanya mengunggah ulang sebuah kutipan lewat akun Instagram @OleRomeni. Namun kata-kata tersebut seakan mengindikasikan sesuatu. Sosok yang diharapkan datang memperkuat timnas Indonesia ini mengunggah sejumlah foto di postingan terbarunya di Instagram. Foto itu menunjukkan OleRomeni sedang berlatih bersama rekan-rekannya di FC Utrecht. Tak lupa penyerang 24 tahun itu meninggalkan caption yang berisikan kata-kata mutiara. Mungkin bunga mengingatkan kami betapa hujan sangatlah penting, tulis OleRomeni di akun Instagramnya @OleRomeni. Alhasil, netizen di media sosial ramai-ramai meninggalkan komentar. Mereka kompak meminta OleRomeni untuk segera datang ke Indonesia untuk melakoni proses naturalisasi. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah OleRomeni tertarik gabung timnas Indonesia? Penyerang timnas Australia Mitchell Duke meminta maaf atas komentar kontroversialnya kelar laga timnya kontra timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hanya ingin meminta maaf atas komentar saya kelar pertandingan. Saya bukan berarti tidak menghormati orang-orang Indonesia. Saya hanya frustasi dengan hasilnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menang, imbang atau kalah, tulis Mitchell Duke di stories Instagramnya @MitchellDuke Kamis 12 September 2024. Sebelumnya Mitchell Duke menjadi sorotan atas komentar yang beredar di YouTube Football Australia. Dalam tayangan yang diambil kelar laga timnas Indonesia versus Australia, penyerang 33 tahun itu menyindir fans tanah air yang lantang menyanyikan lagu Tanah Airku. Ia heran pecinta sepak bola tanah air begitu bersemangat menyanyikan lagu Tanah Airku, padahal timnas Indonesia gagal menang. Kiper Borneo FC Nadeo Argawinata mengaku banyak belajar dari Martin Paes selama memperkuat timnas Indonesia. Hal itu diungkapkannya jelang bentrok PSS Sleman versus Borneo FC dalam laga lanjutan Liga 1 Kamis 12 September. Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain, karena bisa belajar, bisa bersama-sama dalam satu tim di tim nasional bersama dia, ucap Nadeo Argawinata seperti dikutip dari YouTube Borneo FC. Sementara itu performa apik Martin Paes sejatinya membuat situasinya jadi lebih sulit buat Hernando dan juga Nadeo Argawinata. Ini dikarenakan peluang keduanya untuk bermain terbilang tipis. Namun begitu hadirnya Paes dengan kualitas yang dimilikinya, jadi berkah buat Hernando Ari dan juga Nadeo Argawinata. Keduanya bisa mendapatkan ilmu dan juga bersaing secara sehat dengan Paes untuk memperebutkan tempat di tim inti timnas Indonesia. Timnas Indonesia sejauh ini telah meraih 2 poin dari 2 pertandingan pertama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong menilai bahwa 1 poin melawan Arab Saudi dan juga 1 poin melawan Australia semakin membuat timnas Indonesia yakin bisa bersama-sama meraih hasil yang lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Awal yang kuat akan menentukan langkah. Kami meraih 1 poin tetapi di laga berikutnya kami akan berusaha lebih keras. Kita lakukan ini bersama-sama, ucap Kelvin Verdong. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun percaya tim Garuda akan meraih hasil lebih baik pada pertandingan selanjutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar menilai 2 poin di 2 laga awal merupakan hasil yang baik bagi timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun berjanji dia bersama rekan-rekannya akan kembali ke timnas Indonesia untuk hasil yang lebih baik pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Awal yang baik dari kampanye, tapi lain kali kami akan datang dengan hasil yang lebih. Kita percaya selamanya, kata Ragnar Oratmangun sumber laman Instagram pribadinya. Gelandang timnas Indonesia Mark Locke optimis mereka segera menembus 100 besar FIFA. Pasalnya ranking FIFA Indonesia melesat saat ini masuk ke posisi ke-129. Mark Locke menjelaskan misi untuk menembus ranking 100 besar FIFA bukan hal yang mustahil. Kita butuh match seperti ini melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, dan Jepang, kata Mark Locke seusai laga melawan PSM Makassar. Pemain asal Persib Bandung ini menilai hasil tersebut sulit untuk diwujudkan dalam 3 tahun yang lalu. Menahan 2 tim kuat menjadi bukti bahwa Indonesia sudah berada dalam jalur yang tepat dan bisa terus berkembang. Locke menilai bahwa evaluasi paling krusial adalah lini depan. Beberapa kali sistem penyerangan Indonesia tidak berjalan dan sulit menaklukkan pertahanan lawan. Hal ini yang harus dicari solusinya, dan menambah beberapa pemain keturunan tentu bukan keputusan yang buruk. Tetapi yang harus kita perbaiki di sektor penyerangan. Kalau sedikit sulit untuk cetak gol saat melawan tim yang sudah kuat, tapi ini proses. Kita butuh waktu dan mungkin tambahan pemain lagi untuk lini depan, tapi proses pasti sangat baik, tutupnya.
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengirim pujian kepada kemajuan timnas Indonesia. Tentunya butuh kerja keras yang lebih untuk mengamankan poin bahkan membawa pulang kemenangan dari 2 laga tersebut. Bojan Hodak menjelaskan bahwa timnas Indonesia saat ini ada di era baru. Mereka jadi salah satu tim yang cukup kompetitif di kawasan Asia. Anda tahu apa yang fantastis? Adalah tim menjadi kompetitif di Asia. Jadi permainan tim melawan Saudi bisa bertarung, Australia bisa bertarung, kata Bojan Hodak. Pelatih berpaspor Kroasia ini mengakui bahwa hadirnya pemain keturunan ikut memberikan dampak yang signifikan. Menurutnya, secara bertahan mereka mampu membuat skuad Garuda naik kelas. Bojan Hodak berharap bahwa pembinaan pemain usia muda harus menjadi fokus utama PSSI. Saat ini, timnas Indonesia memang dalam momentum yang tepat dan grafiknya terus naik. Tentunya diperlukan generasi penerus agar mereka bisa tetap konsisten menjadi lebih baik di masa depan. Tetapi mereka tidak bisa melupakan pengembangan pemain muda, karena mereka 10 tahun lagi akan pergi. Tetapi perkembangannya akan membuat fase yang baik, mereka harus berkembang. Jika mereka mengembangkannya, Anda akan memiliki fase yang sangat besar di tempat ini, maka timnas akan baik-baik saja, tutupnya. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 yang akan datang. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut akan digelar di Bahrain National Stadium. Bagi Indonesia, laga tersebut akan dimaksimalkan untuk mencuri poin penuh. Menariknya, laga tersebut akan jadi ujian nyata bagi semua pemain Indonesia. Supporter Bahrain terkenal usil dan dengan sengaja mengganggu pemain lawan di lapangan. Masalah tersebut menjadi sorotan saat Jepang bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 September yang lalu. Sebelum laga, sempat terjadi masalah yang membuat Samurai Biru terganggu. Tepatnya saat tinggi rumput berubah menjadi lebih pendek sebelum pertandingan. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena saat berlatih timnas Jepang bermain di kondisi rumput yang lebih tinggi. Supporter Bahrain bahkan tidak memberikan penghormatan saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan sebelum laga. Kemudian saat pertandingan berjalan, teror laser dari supporter Bahrain menyerang pemain Jepang. Bahkan hal tersebut dilakukan saat Jepang sedang dalam proses mengambil tendangan bebas. Dari tayangan ulang, beberapa momen tersebut sempat tertangkap kamera televisi. Dan pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan kecaman terkait aksi supporter Bahrain. Tindakan menyerang pemain dengan laser tentu bisa berdampak serius. Apalagi mereka sedang dalam tugas negara dan hal ini tentu mencoreng fair play dalam sepak bola. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan China pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024. Dalam laga nanti China memutuskan untuk menggunakan Stadion Qingdao Youth Football untuk menjamu Timnas Indonesia. Dan Timnas Indonesia harus menempuh perjalanan sekitar 7 jam dari Beijing untuk sampai ke Qingdao. Perjalanan itu tentu saja sangat akan melelahkan bagi Justin Hubner dan kawan-kawan. Menurut Justin Hubner, ia tak terlalu peduli dengan stadion yang sangat jauh di China. Setiap pemain profesional harus menerima konsekuensi dan juga jangan mengeluh. Justin hanya meminta kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus menghadapi China. Tujuan timnas Indonesia ke China adalah meraih kemenangan. Kami harus mengalahkan mereka, kata Justin Hubner. Media Vietnam mengklaim timnas Indonesia sebagai tim terkuat ASEAN saat ini setelah sukses menahan imbang Australia di laga kedua ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain tim Garuda dianggap tampil tanpa rasa takut menghadapi negara-negara yang lebih kuat berdasarkan peringkat FIFA. Sudah jelas saat ini Indonesia semakin tangguh dan pantas disebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Tulis laporan Soha. Performa mereka jauh meyakinkan dibanding timnas Vietnam. Lanjut laporan mereka. Selain itu, Soha juga mengapresiasi timnas Indonesia yang berhasil membalikkan prediksi media-media internasional. Sebelumnya, tim Garuda dianggap bukan unggulan pada persaingan di ronde ketiga. Soha mengapresiasi semangat juang timnas Indonesia saat menghadapi Australia yang jauh lebih diunggulkan. Menilik perbandingan dua pemain yang bentrok sengit di laga timnas Indonesia versus Australia, yaitu Sandy Walsh dengan Craig Woodward. Duel kedua pemain ini menarik karena sempat terjadi aksi provokasi. Awalnya pemain Sekeros menjegal bek kanan skuad Garuda dengan keras. Sandy Walsh jatuh mengerang kesakitan. Di sisi lain, pemain Australia tersebut mendapatkan kartu kuning. Setelah itu, pemain Australia berusia 32 tahun ini mencoba untuk melakukan provokasi dengan menatap bintang Kevin Beckland tersebut. Akan tetapi, Sandy Walsh tetap tenang
tenang dan juga cuek karena tidak tersulut provokasi Goodwin. Maka dari itu menarik untuk melihat perbandingan nilai pasar kedua pemain yang duel sengit di timnas Indonesia versus Australia tersebut. Berdasarkan data transfer market, Sandy Walsh punya harga sebesar 22,60 miliar. Sedangkan nilai pasar Craig Goodwin lebih rendah dari Sandy Walsh, tapi tidak terpaut jauh yakni 20,86 miliar. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh unggah foto saat ia harus kembali ke Belgia setelah membela tim merah putih di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat akun media sosial miliknya, Sandy Walsh unggah dua foto saat akan terbang meninggalkan Indonesia. Pada caption, Sandy Walsh ucapkan dua kata sedih. Sampai jumpa, tulis Sandy Walsh disertai dengan emot bendera merah putih dan juga tanda hati. Ia juga menyertakan tagar nomor 6. Postingan Sandy Walsh ini pun mendapatkan banyak komentar dari pengguna X. Sehat-sehat Bang Sandi, ucap salah satu netizen. Hati-hati Bang Sandi, selamat sampai tujuan, sambung netizen lainnya. Pendiri Java Jazz Festival Peter Gonta kena semprot netizen usai curhat protes naturalisasi timnas Indonesia. Dia merasa resah timnas Indonesia berhasil menahan Arab Saudi dan juga Australia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diperkuat pemain naturalisasi. Peter F. Gonta bahas kegalauannya itu lewat akun Instagramnya @petergonta. Saya sungguh galau. Saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah. Tapi tidak apa, saya ambil resiko ini. Karena saya mau menjaga martabat bangsa saya, tulis Peter Gonta beberapa jam yang lalu. Sementara itu curhatannya ini malah dianggap tidak jelas oleh netizen di akun X @indotransfer. Sebab menurut netizen, skuad timnas Indonesia sebelumnya hanya mentok tembus Piala AFF saja. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.